Oke, pada pertemuan kali ini kita akan mengenal konsep kerja radio wireless. Ya, Eh, radio wireless itu tidak hanya mode access point ya. Artinya mode access point itu kita hanya men-set si access point ya, atau si radio wireless tersebut berfungsi seperti layaknya switch. Ya, jadi dia sebagai konsentrator. Artinya semua device ya terkoneksi ke dia dan dia akan meneruskan ke device-device lainnya, atau dia akan memberikan paket data ke lainnya ya, ke device lainnya. Nah, ada beberapa mode radio wireless yang bisa kita pilih, yaitu ada mode access point client bridge, access point repeater bridge, dan WDS. Ya. Nah, tapi perlu dicatat, tidak semua AP access point mendukung mode-mode tersebut. Oleh karena itu, ketika kita ingin membeli access point, harus dipertimbangkan kebutuhan secara seluruh. Ya, jadi tidak semua, sayangnya ya, tidak semua radio wireless atau access point yang mendukung banyak mode-nya, mode yang ada di radio wireless tersebut. Nah, yang kita pergunakan di sini based on DDWRT. Sebenarnya apa sih DDWRT? Ya, jadi kita bisa lihat di sini. Ya, kita cari sini DDWRT. Ya, jadi kalau dari singkat ini, DDWRT is Linux-based alternative open source firmware suitable for a great variety of WLAN router dan router ya, and embed for system. Nah, jadi si DDWRT ini sebetulnya Linux yang di-customize ya, oleh komunitas sehingga bisa menjadi sebuah firmware yang bisa kita embed ke radio wireless ya, atau router juga bisa. Sehingga banyak fitur yang nantinya bisa dipasang ya. Jadi nanti bahkan ada banyak fitur yang muncul ketika kita upgrade ke DDWRT atau kita embed ke DDWRT. Nah, ini kita bisa lihat langsung webnya DDWRT. Nah, kalau pengen tahu device apa saja yang sudah bisa support dengan DDWRT, kita bisa masuk ke router database. Nah, di router database ini kita bisa masukkan tipe ini kita, tipe access point kita, apakah sudah support atau tidak. Nah, ini kita bisa masukkan sini. Misalnya saya mau beli yang di kampus kita ya, WRT. Ya, WRT Linksys. Nah, ini sudah banyak yang support, yang jenis WRT 54K ya kalau nggak salah di kampus kita. Ini udah support juga. Nah, bahkan sudah support ke versi yang terbaru ya, yang versi 8 nih. Oke. Ya, WRT 54G sudah support ke versi 8. Nah, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau kita mau beli router dengan konsep dengan embed DDWRT, kita harus cari tahu dulu dia support atau tidak. Seperti itu. Dan selain menambah fitur, tentunya dengan di embed DDWRT atau kita akan lebih aman ya perangkatnya. Karena kita tidak tahu perangkat yang kita beli itu apakah terbebas dari spyware, malware, nah kita nggak tahu. Itu. Jadi mungkin ini sedikit ini ya intermezzo. Jadi di Amerika ada kasus ya perangkat Huawei tidak dipergunakan di sana, tidak boleh dipergunakan khususnya handphone ya. Karena disinyalir di perangkat Huawei tersebut ya terutama di smartphone tersebut ada spyware-nya. Sehingga ditakutkan sama Amerika sana, produsen pembuatnya yaitu negara Cina bisa memata-matai aktivitas warga sana ya ketika menggunakan handphone tersebut gitu ya. Dulu pernah ada kejadian di negara kita ya, pada saat itu Presiden SBY mempergunakan BlackBerry sehingga bisa disadap sama RIM ya, sama orang Australia karena server RIM-nya ada di Australia ya. Jadi untuk keamanan khususnya untuk negara sebaiknya menggunakan firmware yang
sifatnya open source, sehingga bisa dipastikan ya bahwa open source ini tidak ada kepentingan gitu. Jadi ketika ada apa namanya, ada spyware atau ada malware, dia akan kedetek sama si warganya, ya warga komunitas tersebut. Oke, itu sekilas ya tentang DDWRT. Nah, kita akan bahas di sini base-nya. Pertama base AP, ini yang sudah umum, sudah lazim ya. Dan ini bisa kita simulasikan menggunakan paket tracer. Ya, saya akan simulasikan sedikit. Oh, kemarin sudah bisa. Saya pakai GC dulu sementara. Oke. Di sini tidak bisa ya. Coba kita konekin lagi. Ini terkendala sama user ya, user login. Kemarin saya sudah mendaftarkan. Oke, mungkin tolak lagi ya. Ini kita pakai guest user saja. Oke, setelah login saja. Oke. Nah, di sini kita akan membuat simulasi access point. Nah, kita bisa pilih di sini ada access point. Nah, ini kita bisa pilih yang mana saja, bebas. Saya mau pakai yang WRT aja nih, WRT Jarsen. Nah, di sini kita bisa setup di GUI-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan ketika belum di-upgrade di WRT ya. Jadi, nanti kita bisa lihat di sini di wireless-nya ini hanya berfungsi sebagai access point. Ya, tidak bisa berfungsi sebagai access point client, access point repeater, bahkan repeater bridge. Tentu tidak akan bisa. Nah, untuk settingan ini ya gampangnya gini. Ini adalah tipe access point router. Karena ada juga yang tipe access point yang berfungsi sebagai access point, jadi tidak berfungsi sebagai router. Taunya dari mana? Taunya dari di sini ada port internet connection type. Jadi biasanya kalau dari physical kita bisa lihat sini. Nah, saya gedein dulu ya, zoom in. Di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada port yang warna biru, ini port yang warna kuning. Port yang biru ini berarti dia mengarah ke modem internet kita, ya, atau mengarah ke router internet kita. Dan yang kuning ini berarti mengarah ke LAN atau ke PC yang akan connect ke access point ini, baik menggunakan kabel maupun nanti menggunakan wireless. Ya, tentunya kalau konsepnya seperti ini berarti ada dua network yang berbeda dalam satu router ini ya. Ya, jadi kalau di UI-nya tadi, kalau misalnya nanti koneksi internetnya koneksi DHCP, ya udah buat DHCP. Kalau nanti koneksi internetnya statik, ya kita buat statik. Kalau internetnya kita menggunakan PPOE, ya udah berarti user nama password masukkan. Nah, kalau kita ambil contoh di sini kita statik, ya kita masukkan di sini berarti ambil contoh 192 168 misalnya. Saya buat di sini 1, sini 10. Dengan subnet 255 255 255 dengan gateway 192 168 1.1. Nah, ini gateway ini berarti adalah IP router kita. Ya, IP router kita. Nah, DNS ya kita bisa pakai punya Google aja 888. Nah, ini selesai. Ini disesuaikan dari koneksi internet kita. Ya, dapatnya berapa. Nah, yang berbeda ini nanti yang di bagian ini. Di bagian koneksi untuk ke LAN-nya kita.
Nah, ini harus berbeda. Nah, ini nggak apa-apa. Kalau ini 1, ini 0, boleh-boleh aja. Karena udah beda segmen. Oke, ini kalau mau begini boleh. DHCP enable, artinya dia yang menghasilkan DHCP. Ini dimulai dari berapa? Misalnya dimulai dari 02. Atau saya mau rubah jangan 0, 10. Biar akan ada perubahan di sini nanti. Jadi 10.2 sampai dengan 10 berapa? 10.30 misalnya. Nah, udah. Tinggal masukin DNS-nya punya Google. Oke, sekarang coba kita save setting. Nah, di sini akan terlihat range-nya dari 10.2 sampai 10.31. Oke. Nah, udah sebetulnya cukup itu aja settingannya, karena yang ini tinggal kita setting bagian wireless-nya. Nah, kalau tadi kita setting ini bagian koneksinya atau interface-nya atau network-nya. Sekarang kita akan setting bagian wireless-nya. Nah, mode-nya ya di sini tadi saya di pertemuan lalu kita sudah bahas ya, tergantung dari koneksi tergantung koneksi internet nanti di bawahnya kita ya, sharing internetnya. Kalau misalnya dia ditempatkan, akses point ditempatkan untuk koneksi internet user yang hanya 5 Mbps, berarti cukup kita buat yang B only karena cuma sampai 11 Mbps gitu. Atau kalau mau aman BG gitu. Nah, di sini tinggal kita masukkan SSID-nya. Bisa kita kasih nama di sini adalah Jarkom 2. Oke, nah ini harusnya kita bisa rubah ya, karena ini simulasi ya, cuma standarnya sampai 20 MHz channelnya, lebaran channelnya. Nah, ya ini harusnya nah, sekarang kita di sini bisa merubah channelnya. Nah, channel di sini ini karena ini ya terbatas ya. Nanti kalau ini bisa berdasarkan negara ya. Kalau negara ya Indonesia bisa sampai 12 misalnya, 12 channel. Nah, kita bisa memilih, jadi channel itu kayak gelombang ya. Jadi 1 sampai 6 ini sama, satu channel yang sama. Jadi kalau kita mau beda berarti mulai di 7. Ya, 7 10. Nah, ini udah beda nih, sampai 10 ini udah beda. Harusnya sampai 12 ya. Beda. Gitu. Jadi kita lihat dulu. Nah, ini harusnya kita menggunakan software lagi. Itu bisa pakai Nestembler untuk ngecek di sekeliling kita di sini. Dia pakai channel berapa, dan kita sebaiknya tidak memakai channel tersebut. Nah, anggap saja di sini orang-orang pakainya channel 1 sampai dengan 6, kita pakai channel berarti sini channel 8 lah. Kalau sudah, ini berikutnya ada SSID broadcast, kita enable, yang artinya Jarkom 2 ini akan terpancarkan, akan terlihat. Kalau disable berarti Jarkom 2 nya tidak terlihat, maka kita harus masukkan secara manual. Dan ini besar kecilnya harus sama, jika ada spasi harus sama. Tapi saya sarankan sebaiknya untuk jaringan SSID ini tidak ada spasi. Ya, agar nanti kalau misalnya di SSID broadcastnya di disable agar lebih mudah. Oke, sudah kita save. Nah, kalau tambahin lagi setelah kita encryption, ada security, ini kita pilih jadi WPA 2 personal. Inskripsinya AS, kita kasih password misalnya Jarkom 2 Bina Insani. Oke, itu aja. Ini kita save. Nah, ini sudah selesai. Ini kita bisa tinggal cek. Artinya kita di sini pakai komputernya di sini kita pakai langsung laptop saja. Nah, kita ambil tiga laptop ini. Maka untuk mengkoneksikannya berarti di sini desktop ini kita pilih wireless, wirelessnya kenapa belum aktif? Wah, belum connect ya. Oh iya, belum dipasang. Nah, ini kita matikan dulu. Nih kita besarkan dulu, saya besarkan dulu, dimatiin. Kita pasang nih wirelessnya. Copot.
Sekarang kita pasang wireless. Oke, sekarang kita coba. Oh ya, harus dihidupin dulu. Nah, di sini kita bisa koneksikan, kita refresh. Nah, sudah ada Jarkom 2. Yang tinggal kita connect. Passwordnya tadi ya, Jarkom 2 Bina Insani. Connect. Nah, kalau sudah terkoneksi, ini kita lihat profil. Nah, ini deh harusnya sukses ya. Sekarang kita bisa lihat di sini. Nah, ini sudah. Kita lakukan hal yang sama untuk dua PC atau dua laptop yang lainnya. Dan ini kalau kita perhatikan, kita cek dulu di sini. Nah, ini dia dapat 10. Nah, bukan yang segmen satu tadi. Segmen satu tadi itu buat koneksi internet. Makanya kita dapat yang 10. Ya, jadi kita uh, si root ini siapa wireless adapter ini si wireless access point ini dia sebut sebagai router. Nah, untuk koneksi internet dipakai 1, untuk ke LAN-nya dipakai yang segmen 10. Oke, lanjut kita akan setup dia sebagai akses koneksikan lagi. Ya berarti ini kita matikan lagi. Sorry, zoom in. Saya matikan. Ini saya buang. Saya pasang. Saya nyalain lagi. Berarti di sini di stop. Simbol connect, kita refresh. Pastikan ada dulu, ada, kita connect. Masukkan Jarkom 2 Bina Insani. Connect. Nah, sekarang kita bisa lihat link information. Nah, sudah jadi connect. Dan ini kita bisa lihat lagi IP-nya 10.5. Dan ini tadi 10 berapa? 10.3. Terakhir, sama kayak tadi. Ini kita matikan dulu. Kita buang. Terus kita pasang. Nyalain lagi. Di desktop. Wireless PC. Kita refresh. Ada. Connect. Masukkan lagi. Jarkom 2 Bina Insani. Connect. Information. Nah, sudah connect. Ya. Artinya sudah ketemu 3 kalinya. Ya, ini kita tinggal bisa ping saja untuk melakukan dia sudah terkoneksi atau belum. Ya, pingnya bisa langsung menggunakan ini saja mungkin. Nah, sudah bisa. Nah, oke, bisa. Nah, itulah koneksi access point sebagai orang di wireless sebagai access point. Dan tadi yang kita ambil contoh adalah access point router ya. Jadi koneksi internetnya beda dan koneksi ke LAN-nya beda segmen. Nah, seperti itu. Oke, untuk access point, mode access point ini cukup mudah. Untuk pertemuan kita kali ini cuma di access point aja. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan coba di access point client bridge. Terima kasih, client dulu ya, client baru client bridge. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.